Menjadi tentara selama 10 tahun, baru pertama kali makan di restoran. Lalu secara tak terduga melihat di TV, istrinya yang sedang menggandeng seorang anak kecil, yang selalu mencarinya. Hingga saat ini, pria itu baru menyadari, ternyata selama bertahun-tahun istrinya hidup sangat menderita. Tepat saat ini, pemilik restoran memperhatikan, pria itu menatap layar tanpa berkedip. Dengan bangga berkata, wanita itu pernah bekerja di restorannya. Dirinya masih selalu mengingat tubuh wanita itu. Pria itu mendengarnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Mengambil garpu di atas meja, lalu menusukkan tangan pemilik restoran ke meja. Kau mau apa? Kau pengemis. Tidak bayar malah memukul orang. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Panggil orang-orang dari grup Kilin ke sini. Mereka melihat ini. Secara alami akan menggantikanmu menjadi bos. Ternyata pria itu dulunya adalah raja pasukan khusus yang terkenal. Namun 6 tahun yang lalu, pada hari pernikahannya, Unit tiba-tiba memerintahkan misi darurat. Mau tidak mau, dia hanya bisa meninggalkan pernikahan. Buru-buru kembali ke unit. Kemudian komandan memberitahu dia, misi kali ini sangat berbahaya. Hampir 9 bagian mati 1 bagian hidup. Setelah berpikir dengan matang, pria itu meminta untuk membatalkan pernikahan dengan istrinya. Tapi dia tidak menyangka, istrinya saat itu sedang hamil. Tapi dia bersikeras untuk tidak menggugurkan anak itu. Orang tua melihat itu, marah dan mengusirnya dari rumah. Akhirnya, dia melahirkan dalam kondisi yang sangat sulit, dan membawa anaknya ke dalam perjalanan mencari suami yang sulit. Pada saat yang sama, pria itu jatuh ke dalam perangkap musuh saat sedang bertugas. Semua rekannya gugur di tempat. Hanya dia yang beruntung selamat. Itu sebabnya dia mengemis di restoran di awal. Sampai orang-orang dari grup Kilin datang ke restoran. Pemilik restoran mengira mereka datang untuk membelanya. Kertas itu mana? Di sini. Lihat. Benar-benar Anda. Benar-benar Anda. Sudah 6 tahun. 6 tahun penuh. Anda akhirnya kembali. Orang-orang. Siap. Kilin telah sampai di kota Dung. Jungkir balikan setiap sudut kota Dung. Apapun yang terjadi harus menemukan keberadaan Kilin. Siap. Lalu bagaimana denganku? Toko dan orang-orang. Semua menghancurkan saya. Siap. Ya Tuhan. Siapa yang telah kupermalukan? Dan istri di sisi lain kembali ke rumah. Menjenguk ayahnya yang sakit meninggal. Tetapi kerabatnya semua mengkritiknya. Mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena diganggunya. Bahkan mengambil tongkat rotan untuk mendisiplinkannya. Tepat pada saat kritis ini, pria itu datang tepat waktu. Siapa yang berani menyentuhnya? Fuyen. Kau sudah kembali. Ternyata ini Fuyen. Bocah ini, kau masih berani kembali ke sini. Kembali lalu kenapa? Tadi bilang apa? Benar-benar takut sesuatu yang datang. Benar-benar sampah. Hielem. Aku sudah mendengar semua tentangmu. 6 tahun ini. Kau telah bekerja keras. Kukira kau tidak membutuhkanku lagi. Kembali itu bagus. Mulai sekarang, orang tuamu adalah orang tuaku. Bagaimana kau dan keluargamu memperlakukanku dengan baik? Aku pasti akan membalas 100.000 kali lipat. Untuk semua orang. Dan lagi, orang-orang yang telah menindas keluargamu pasti akan dikembalikan 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Tidak punya kemampuan, suka membual. Seluruh keluarga anak ini mengira menambahkan orang tidak berguna. Bisa terbang ke dahan pohon dan berubah menjadi burung phoenix. Tuan Muda Trin, kau sudah datang. Ku beritahu, tadi sudah diberi kesempatan. Kalian tidak menghargainya. Apakah kalian tahu? Ayah Tuan Muda Trin sekarang adalah wakil kepala cabang kota Dung dari grup Kilin. Bahkan Tuan Muda Trin kita ini, dirinya sendiri, adalah CEO regional. Grup Kilin adalah grup super eksklusif yang memiliki dukungan tersembunyi. Qian Fuyen. Kulihat kiri dan kanan. Antara kau dan aku, masih seperti langit dan bumi. Jika dibilang aku menantu yang berharga, maka kau hanyalah kura-kura berlapis emas. Tidak benar, kau dan emas tidak ada hubungannya. Aku tahu, dengan status seperti dirimu, seharusnya kau di sebelah tempat sampah itu, baru cocok. Xiaolan,
Orang yang kau tunggu selama 6 tahun, masihkah menjadi jalan? Apakah dia dipukuli orang dan lari ke sini? Lihatlah pakaiannya. Mungkinkah dari gunung dan hutan belantara kembali ke sini? Keluarga kami, kaya atau miskin? Apa urusannya dengan kalian? Keluarga kami sekarang memiliki seseorang untuk diandalkan. Jangan sombong. Diandalkan. Mengandalkannya. Tuan muda Zeng itu siapa? Ingin menghancurkannya, semudah menghancurkan seekor semut. Lihat dirimu. Dirimu sendiri miskin. Harus menjual tubuh untuk mengubur ayah. Masih berani bicara di sini? Bicara lagi dan lagi. Menambah satu orang tidak berguna. Apa bedanya? Bisa jadi orang tidak berguna ini masih harus bergantung pada keluargamu untuk menghidupi. Sebelum dupa ini habis, kalian semua harus berlutut padaku. Jika tidak, aku akan membuat kalian merasakan bagaimana kejamnya aku. Kejam. Kau pikir kau siapa? Kau akan segera tahu. Xiaolan, pinjamkan aku ponselmu. Kode Qilin. Hubungkan ke kantor nomor 1. Minta perintah dikeluarkan. Halo, ini kantor nomor 1. Telah menerima. Terhubung dengan tim Qilin. Perintahkan sebagai berikut. Apa? Dia sudah kembali. Baiklah, bagus sekali. Ini markas besar Qilin. Segera hubungkan ke grup Qilin. Apa? Baik, aku akan segera melakukannya. Ketua, Qilin telah kembali. Keluarga Su telah mengabdi selama 6 tahun. Sungguh menyentuh hati. Baru saja menerima kabar dari atas. Tuan Su telah meninggal. Jadi uruslah pemakamannya dengan layak. Pergi, ambil tanah terbaik di selatan kota. Berikan untuk keluarga Su. Ketua, tanah itu bernilai miliaran. Apa? Kau keberatan? Baik, aku akan segera melakukannya. Ketua, sudah lama mendengar nama Qilin. Qilin telah kembali. Tidak tahu apakah beruntung. Jika pergi bersamanya, akan sangat berwibawa. Cukup. Tapi ingatlah, Qilin bukan orang seperti orang kaya seperti kalian bisa menandinginya. Dia adalah orang yang benar-benar keluar dari lautan darah, menjadi pahlawan. Jika menyinggung pahlawan, kau tahu konsekuensinya. Ya, ayo pergi. Berangkat ke desa Su. Jemput Qilin pulang. Aku tahu itu. Qilin tidak akan mati. 6 tahun. Akhirnya dia kembali. Selamat, Ketua. Pahlawan pulang. Keluarga Su selalu tidak akan pernah meninggalkan Qilin. Menantu laki-laki juga adalah anak. Saat Qilin berkorban untuk negara, keluarga Su harus menanggung gosip dan penderitaan. Feng Huang, perintahkan ke bawah. Ayah Su, perlakukan seperti diriku. Kurasa ini tidak pantas. Anda adalah pilar negara. Apa yang tidak pantas? Seluruh kota bervegetarian. Menyambut pemakaman keluarga Su, aku akan pergi sendiri untuk mengundang tetua memberikan gelar anumerta. Keluarga Qilin akan ditangani oleh orang tua ini secara pribadi, menjadi pelindung. Lihat siapa yang berani meremehkan mereka. Baik, saya akan segera melakukannya. Dan lagi, biarkan kapten sementara tim Qilin pergi ke desa Su untuk menyerahkan pemilik tim Qilin. Hanya ada Qilin seorang. Lihat siapa yang dia hubungi. Bahkan nomor telepon tidak ada. Menipu siapa ha? Menipu siapa ha? Siapa yang bisa dia cari? Mencari sekelompok pengemis. Tapi keluarga Hua sudah miskin melarat. Dia juga tidak bisa menjamu. Sekelompok pengemis bukan? Teruslah sombong. Kalian tidak akan bisa sombong lama-lama. Aku juga malas berdebat denganmu. Tahu dirilah, cepat pergi. Hua Xiaolan, aku ingin kepastian. Atau 500.000. Hua Xiaolan ikut denganku. Kita bertemu di tempat tidur. Jika tidak, seluruh keluarga Hua kalian akan seperti Hua Fugui. Bertemu di rumah duka. Sudah-sudah. 500.000. Seumur hidupmu. Mungkin tidak akan mendapatkannya. Bocah ingusan, kau tahu dirilah sedikit. Jika Tuan Muda Zeng kami bermurah hati, mungkin akan memberikanmu beberapa ribu. Benar kan? Orang tuamu bekerja di grup Qilin. Sangat kaya kan?
Tidak juga sangat kaya. Hanya punya sedikit uang. Tapi di Dongcheng ini, selain ketua Zhou, sepertinya tidak ada yang berani menyentuhku. Benarkah? Kalau begitu lihat ini baik-baik. Kau bisa menyentuhnya tidak? Xiaolan. Ini adalah kehormatan untukku. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku berikan ini padamu. Setelah kau mendapatkannya, akan membawa keluarga Hua kehormatan yang luar biasa. Kau adalah kebanggaan keluarga Hua. Kebanggaan keluarga Hua. Kau mengambil potongan besi ini dari tempat sampah mana? Masih di sini berpura-pura. Aku sarankan kau mengembalikannya dengan patuh. Jika itu rusak, sebanyak apapun yang kau punya, uang tidak akan bisa menggantinya. Tidak bisa menggantinya ya? Tidak bisa mengganti ini. Kau hanyalah seorang pengemis. Berani-beraninya merebut wanita dariku. Kau tidak punya sepeser pun. Memegang barang sampah ini. Menipu semua orang. Zheng Baokun. Hidupmu berakhir. Kau hanyalah seorang pengemis. Dan keluarga Hua itu hanyalah sekelompok orang dusun. Seumur hidup digabungkan, tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Hidupku berakhir ya. Kau beritahu aku, bagaimana hidupku berakhir. Kemarilah. Xiaolan. Bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Aku akan memberikan pemakaman yang layak untuk ayahmu. Sekarang, uang adalah segalanya. Kau harus menyadari kenyataan. Uang harammu tidak kubutuhkan. Wanita yang setia. Tapi, wanita ini ingin kumiliki. Coba kau lihat. Sekarang di sini, 500.000. Masih ada 450.000. Untuk orang hidup yang menghabiskannya. Atau untuk orang mati, pikirkan baik-baik. Hua Xiaolan. Kau benar-benar bodoh. 500.000 itu cukup untukmu hidup seumur hidup. Sayang sekali kalau dibakar. Cepatlah. Cepat setujui Tuan Muda Zheng. Pengemis. Lihat tidak. Inilah kelasnya Tuan Muda Zheng. Hanya kelas segini. Masih jauh dari cukup. Tadi bukankah kau menyalakan 3 batang dupa? Bilangnya jika 3 dupa ini habis terbakar, dan kami tidak berlutut, maka biarkan kami melihat bagaimana trikmu. Oh ya benar, orang-orang yang kau telepon tadi mana? Bawa keluar, ajak jalan-jalan. Tunjukkan padaku bagaimana caramu menakut-nakuti. Suara apa itu? Ini adalah sinyal pergerakan pasukan dari komando perang. Ada apa ini? Kenapa ada sinyal pergerakan pasukan dari komando perang? Di tempat terpencil ini, bagaimana bisa ada sinyal pergerakan pasukan dari komando perang? Lihat di langit. Itu pesawat tempur. Tim Qilin bergerak. Cepat masuk ke desa. Kalau tidak, nanti kita tidak akan tepat waktu. Ingat, harus membuat keluarga Su mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan semua orang di desa. Berwibawa dan agung. Paham? Qilin tidak hanya mengendalikan Qilin Group, tetapi juga putra angkat jenderal. Begitu masuk, bertindaklah dengan gesit. Kali ini keluarga Zheng dapatkah mengambil langkah maju atau tidak? Tergantung pada waktu ini. Oke, aku tahu. Apa ini? Sinyal untuk mengerahkan pasukan. Apa hubungannya denganku? Kesabaranku terbatas. Su Xiaolan. Apakah kamu akan mengikutiku atau tidak? Ku bilang aku tidak peduli dengan uang. Aku hanya peduli pada Zhang Wuxian. Baik. Serahkah? Ya. Kalau begitu aku akan mengirim seluruh keluarga Su. Bergabunglah dengan mereka di bawah sana.
Bertindak. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Hari ini aku beramal memberi keluarga Su upacara kremasi. Untuk membiarkan keluarga Su tidak perlu lari ke krematorium. Jangan sentuh ayahku. Beraninya kau menyentuhnya. Aku akan bertaruh nyawaku denganmu. Bertaruh nyawamu. Hanya kalian orang desa. Berapa harga nyawamu? Kamu masih ingin melawan Tuan Muda Zeng. Bahkan tidak menginginkan uang. Masih berpura-pura menjadi orang suci di sini, kan? Kupikir kalian pantas mendapatkannya. Jika kamu membuat marah Tuan Muda Zeng. Kalau begitu pergilah bersamanya. Sial bersama. Paman. Tolong bantu. Keluarga kami miskin, tapi kamu tidak bisa menindas kami seperti ini. Hari ini, biarkan Tuan Muda Zeng memberi kalian pelajaran. Uang adalah kakek. Bahkan jika membakar rumahmu, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak berguna. Sampah. Zhan Wuxian. Kamu hanya orang tidak berguna. Bagaimana? Teruslah bersikap arogan. Zeng Baokun. Hari ini, jika kamu berani menyentuh keluarga Su, aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Baik. Jika begitu. Kalau begitu keluarga Su kalian, pergilah bersama mereka di bawah sana. Jangan. Kalau begitu bakar saja. Aku akan melihat siapa yang berani. Aku akan melihat siapa yang berani. Ayah ibu, kenapa kalian datang ke sini? Baokun, kenapa kamu di sini? Mari kita ikuti. Ketua datang ke sini. Ketua masih di ujung desa. Menunggu hadiah besar. Dia akan datang sebentar lagi. Kita pergi dulu. Untuk mengumumkan identitas Tuan Qilin. Qilin adalah orang di balik Qilin Group. Tidak hanya itu. Qilin bukan hanya orang di balik Qilin Group, tapi juga pilar negara. Putra angkat jenderal. Identitas yang sangat mulia. Kalau tidak, kenapa memobilisasi kita? Berlari ke tempat terpencil ini. Hanya identitas Qilin. Di posting online. Bisa diumumkan. Ayah ibu. Sepertinya kalian salah. Tidak ada Tuan Qilin di sini. Hanya ada orang desa di sini. Yang bahkan tidak mampu membeli peti mati. Benar. Dan juga pengemis. Sayang. Apakah kita salah? Tempat ini tidak terlihat seperti tempat di mana orang-orang hebat berada. Qilin Group tidak mungkin membuat kesalahan dalam hal penting seperti itu. Untuk hari ini, bolak-balik mencari selama 6 tahun. Tidak mungkin salah. Tuan Qilin pasti akan datang. Jadi begitu. Ayah ibu, maka kita tidak perlu membuang waktu di sini lagi. Mengapa kita tidak bergabung dengan ketua? Tunggu di pintu masuk desa. Cepat, cepat, Zhan Wuxian. Sepertinya kau beruntung hari ini. Nanti aku akan menghabisimu, idiot. Masih ingat apa yang aku katakan? Ayah Su, aku kubur. Peti mati, aku yang angkat. Keluarga Su, aku yang lindungi. Dan kau, Zeng Baokun. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Zeng Hangcet. Cepat kemari. Kembalikan jubah perang 9 bintangku. Barang kembali ke pemiliknya. Maksudmu? Jubah ini milikmu. Kau bosan hidup. Kau tahu apa yang dilambangkan oleh jubah perang 9 bintang? Ini adalah kejayaan tertinggi. Kehormatan tertinggi. Pengemis. Kau benar-benar berhayal. Lihat dirimu. Dari atas ke bawah. Penuh dengan kemiskinan. Tapi kau masih ingin memakai jubah perang 9 bintang. Jubah yang begitu agung dan megah. Aku rasa, hanya Tuan Zeng kami yang pantas memakainya. Keluarga Su ini, masih adakah yang bernapas? Perusahaan Qilin kami, merendahkan diri, untuk datang ke tempat terpencil ini. Dan harus berhadapan, dengan orang bau dan kotor. Benar-benar orang miskin, tidak punya mata. Kalian benar-benar mencari kematian. Berani-beraninya kalian bersikap kasar padaku. Tidak menghormati jubah perang 9 bintang. Tutup mulutmu.
Zhan Wuxian. Perusahaan Qilin. Aku saja tidak berani menyinggung mereka. Apa yang kau bicarakan di sini? Jubah perang 9 bintang. Seumur hidupmu, kau pasti belum pernah melihatnya. Ini, Tuan Zeng. Maafkan saya, Pak. Seluruh keluarga mereka miskin. Mereka tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan mereka. Wuxian. Ada apa sebenarnya ini? Tidak apa-apa. Lihat saja dramanya. Lihat bagaimana Tuan muda Zeng ini mengenakan jubah perang 9 bintang. Sungguh gagah. Benar-benar seperti ayah, seperti anak. Tuan Zeng, Anda begitu hebat. Jadi putra Anda pastilah mulia. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Su Xiaolem. Lihatlah mereka. Lalu lihatlah keluargamu. Mungkin selama beberapa generasi, tidak akan pernah bisa menandingi Tuan muda Zeng. Zeng Baokun. Hari ini, kau menginjak lambang Qilin. Mengenakan jubah perang Qilin. Kau telah melakukan kejahatan yang keji. Kau tamat. Kau benar-benar tamat. Aku beritahu kau. Bahkan jika dewa turun ke bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bajingan sialan. Apa yang kau katakan? Tuan Qilin tidak ada di sini. Lalu bagaimana jika putraku memakai jubah perang? Kau berani di depanku memarahi putraku. Sepertinya kau yang bosan hidup. Aku rasa orang yang bosan hidup adalah Anda. Presidir perusahaan Qilin. Beliau benar-benar datang. Mungkinkah beliau adalah orang terkaya di Provinsi Selatan? Zhou Jun. Presidir Zhou. Tuan Qilin. Bagaimana bisa Anda berakhir seperti ini? Presidir. Anda adalah orang besar. Tidak perlu memperhatikan bocah ini. Hari ini dia menyinggung saya. Biar saya yang mengurusnya untuk Anda. Kau yang mengurusnya. Presidir. Anda adalah perwakilan dari seluruh konglomerat Qilin. Dengan status seperti Anda, dia dan Anda berbeda seperti langit dan bumi. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda pandang. Aku akan mengurusnya sekalian. Kau yang mengurusnya. Kau tahu siapa beliau? Dia hanyalah seorang bocah. Presidir, Anda baru saja datang. Ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Seluruh keluarga Su ini hanyalah sekelompok bocah. Aku awalnya berniat melakukan pekerjaan amal hari ini. Tetapi keluarga Su tidak tahu berterima kasih. Dan anak ini, apa yang dia katakan? Dia bilang, dia ingin memihak keluarga Su. Bukankah itu sangat lucu? Orang yang lucu adalah kamu. Zeng Hongji. Beginikah caramu mendidik anak? Sudah kubilang. Berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan berpikir, kalau punya sedikit uang haram, bisa bertingkah seenaknya. Kau lihat, apa yang telah kalian lakukan? Anakku melakukan hal yang benar. Anak ini mengatakan Nine Star Armor miliknya. Bukankah itu cari mati? Yang cari mati adalah kamu. Ketua. Ayahku adalah tangan kananmu. Dia menggantikanmu, membersihkan anak ini. Lagi pula, pengemis, sampah. Apa kalian tahu identitas asli tuan ini? Zhou Jun, Qilin Group, menghormati Tuan Qilin. Apa? Tuan Qilin. Dia adalah Qilin. Dia adalah Qilin. Dia tidak mungkin Qilin. Dia hanya pengemis. Tidak mampu membeli baju. Pengemis. Bagaimana mungkin dia Qilin? Putri. Apa yang mereka bicarakan? Mereka bilang kakak iparmu adalah Tuan Qilin. Iya, Bu. Qilin Group didirikan olehnya. Benarkah? Xiaolan, kau dengar itu? Kita sudah banyak menderita. Jika itu benar, akhirnya kita bahagia. Ayah dan kakak di alam baka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Nyonya, Tuan Qilin hilang selama 6 tahun. Kau mencarinya dengan susah payah. Cintamu sangat menyentuh hati. Karena kegigihan dan penantianmu, Tuan Qilin dapat kembali dengan selamat. Kepadamu dan kontribusi keluargamu, saya mewakili Qilin Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yuxuan, ini apa yang dia katakan itu benar. Xiaolan, selama ini kau benar-benar menderita. Tapi tenanglah, ada aku di sini. Keluarga Su tidak akan pernah ditindas lagi. Zhou Jun,
Seharusnya kamu membawa sesuatu yang lain juga. Tenang saja, Tuan. Semuanya sudah disiapkan. Mana? Ini adalah kontrak tanah Nanshan. Tanah dengan feng shui terbaik di kota. Hak guna selamanya. Digunakan untuk pemakaman orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk keluarga Hesu. Ayah mertua Hesu Fuigui. Aku tahu tanah ini. Tempatnya sangat indah. Kudengar akan dibangun kompleks villa di sana. Itu adalah tempat yang bagus yang sebanding dengan seluruh kota. Tempat sebaik itu, tapi malah dijadikan pemakaman. Perlakuan macam apa ini? Tanah dengan feng shui terbaik untuk almarhum. Menunjukkan rasa hormat. Dan ada hadiah besar kedua. Ini adalah Kilin Group milikku. Setengah dari sahamnya kuberikan kepada keluarga Hesu. Memastikan keluarga Hesu seumur hidup. Hidup nyaman dan sejahtera. Setengah dari saham Kilin Group. Ya Tuhan, berapa banyak uang ini? Berdasarkan harga saham, setidaknya puluhan miliar. Ibu mertua. Pemakaman ayah mertua. Biarkan aku yang mengurusnya. Dengan tanah dengan feng shui terbaik ini. Apakah ibu puas? Puas. Hanya saja, terlalu boros. Tidak boros sama sekali. Ini semua yang pantas didapatkan ayah mertua. Dan juga saham Kilin Group. Dapat membantu keluarga Hesu mencapai kebebasan finansial. Dengan begitu, akan membuat orang-orang yang hanya tahu menggunakan uang untuk mengukur derajat manusia menutup mulut mereka. Dan kamu, Zheng Baokun. Sekarang, masih ada lagi yang ingin kau katakan. Kuberitahu kau, hidupmu sudah berakhir. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang percaya, kan? Ayah, ibu, selamatkan aku. Suamiku, katakan sesuatu. Keluarga kita hanya memiliki satu putra. Anak sialan ini, masalahnya sudah sampai seperti ini. Bagaimana ayah bisa menyelamatkannya? Aku masih tidak percaya. Dia adalah Kilin. Pasti ada kesalahpahaman. Keluarga Hua mereka adalah keluarga miskin, terkenal di seluruh wilayah ini. Kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin mengenal Tuan Kilin? Bodoh. Tuan Kilin sendiri yang secara langsung memerintahkan keluarga Hua untuk negara dan rakyat. Bukan hanya aku, juga ada Tuan Phoenix, bahkan Marsekal. Semuanya harus datang sendiri, menghadiri pemakaman keluarga Hua. Untuk Tuan Tua, pergi dengan terhormat. Untuk keluarga Hua, menjadi panutan di 8 desa dan 10 mil ini. Hal ini, bagaimana mungkin salah? Keluarga Hua tidak salah, maka orang yang salah adalah dia. Dia tidak mungkin Kilin. Kamu benar-benar keras kepala. Presdir, aku ingin bertanya, pernahkah Anda melihat Tuan Kilin secara langsung? Tentu saja belum. Identitas Kilin istimewa, sangat tertutup. Orang yang pernah bertemu Kilin sangat sedikit. Lalu, berdasarkan apa Anda menegaskan bahwa dia adalah Tuan Kilin? Benar-benar menggelikan. Identitas Tuan Kilin. Siapa yang berani meniru? Presdir, Anda salah. Salah besar. Sekarang dia hanyalah orang putus asa. Apapun berani dia lakukan. Hanya karena satu kalimat darinya. Anda telah memberinya 2 hadiah besar. Benar, Presdir. Orang miskin licik harus diwaspadai. Kalau sampai salah orang menunggu Tuan Kilin yang asli datang, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Nona Hua, aku bertanya padamu, pernahkah kamu memiliki pria lain? Apa maksudmu? Jangan salah paham. Aku hanya bertanya. Fu Yen adalah cinta pertamaku. Seumur hidupku aku hanya akan bersamanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya wanita genit. Anaknya bahkan tidak tahu anak siapa. Coba kalian pikirkan. Dia seorang wanita, membawa anaknya ke kota. Jika tidak ada beberapa pria, bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Miskin, dan masih ingin menjadi kaya. Menurutku, pasti Tuan Kilin menganggap kejadian semalam itu nyata. Tapi dia tidak tahu
bahwa dia hanya wanita genit. Tunggu Tuan Qilin datang. Jelaskan padanya. Benar. Seumur hidup mereka miskin. Bergantung pada apa mereka bisa menginjak-injak kita. Aku tidak terima. Jadi menurut kalian, keluarga Hua ini dan orang yang kalian sebut pengemis telah bekerja sama untuk menipu perusahaan Qilin kita. Benar, tentu saja. Konyol. Apakah pandanganku lebih buruk dari kalian? Meskipun begitu, Lin Baokun seenaknya menindas keluarga Hua. Apakah itu benar? Presbir, apa yang Anda lakukan? Itu pantas mereka dapatkan. Pantas. Presbir, Anda berada di posisi tinggi. Anda tidak tahu. Karena mereka miskin, maka pantas ditindas. Benar, kita adalah orang kaya. Kita harus berada di pihak yang sama. Uang kotormu itu, beraninya mengaku sebagai orang kaya. Aku pikir keluarga seharusnya saling membantu. Tetapi kalian malah merendahkan orang miskin, mencintai orang kaya. Sungguh dosa yang tidak bisa dimaafkan. Sepertinya hari ini harus diselesaikan. Bukan hanya Zheng Baokun, melainkan seluruh keluargamu. Ketua, Anda terlalu berlebihan. Pengemis itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan mengaku sebagai Tuan Kayelan. Anda tidak menyalahkannya, malah menyalahkan kami. Ini tidak masuk akal. Benar. Bukan hanya kami yang tidak terima, tetapi Direktur Zheng dan yang lainnya juga tidak terima. Benar, benar, benar. Direktur Zheng. Sekarang kami sedang berbicara untuk Tuan Muda Zheng. Tuan Kayelan, masalah ini harus ditangani bagaimana? Mereka tidak terima. Maka pukuli sampai mereka terima. Mengerti? Orang di mana? Kalian sedang apa? Lepaskan aku, Ibu. Tolong aku. Bocah bau. Jangan kau kira, dengan ketua yang melindungimu, kau bisa bertindak semena-mena. Akan ada orang yang bisa mengendalikanmu. Sepertinya kalian masih punya sandaran. Baiklah. Kalau begitu cepat panggil kemari. Sudah kubilang, keluarga Su akan kulindungi. Aku ingin melihat, hari ini tanpa seizinku, siapa yang berani keluar dari halaman ini. Ayah, berdiri melongo di situ ngapain? Cepat telepon kakak sepupu, suruh dia kemari. Aku lihat kau sedang mencari mati. Keponakanku, Zheng Feng, adalah anggota tim Kayelan. Aku akan meneleponnya. Biar dia datang ke sini dan lihat saja. Pimpinan tim Kayelan memberi hormat. Kayelan menghilang selama 6 tahun. Seluruh tim Kayelan telah gugur dengan gagah berani. Untungnya Kayelan masih ada. Apinya masih menyala. Tim Kayelan, dengarkan perintah. Siap laksanakan. Bersamaku. Pergi sambut tuan kalian. Baik. Tuan Yuki. Mobilnya sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Zhou Jun dari Kayelan Group sudah pergi. Zhou Jun sudah berangkat sejak tadi. Sekarang, pasti juga sudah hampir sampai. Bawa peti mati kristal. Segera berangkat. Kapten. Jabatan kapten tim Kayelan ini seharusnya milikmu. Kayelan baru saja kembali. Sudah ingin merebutnya. Sungguh tidak adil. Halo, Paman. Ada apa? Paman bilang ada yang menyamar sebagai Kayelan. Paman tenang saja. Aku akan segera ke sana. Tenang saja, Paman. Siapapun yang berani melawan Paman, aku tidak akan pernah memaafkannya. Wakil Zhao. Kau ikut Tuan Huo Feng. Cepat naik. Pergi bersama. Aku akan memimpin tim Kayelan selangkah lebih maju. Pamanku ada sedikit masalah. Aku akan menyelesaikannya sebentar. Baik. Tim Kayelan, ikuti aku berangkat. Tim Kayelan, itu karena Panglima tertinggi yang langsung mengelolanya. Juga merupakan pasukan khusus tingkat tertinggi di negara kita. Setiap anggota adalah elit dari yang elit. Bahkan Jenderal Feng Gang ketika melihat mereka juga harus menghindar 3 langkah. Benar. Inilah sandaran keluarga Zheng kami.
Tunggu sebentar lagi kakak sepupuku datang. Lihat kau masih bisa berpura-pura sampai kapan. Wuxian, pasukan ini, kita tidak bisa macam-macam. Ku dengar orang-orang itu, semuanya berasal dari lautan darah. Bergulingan dan keluar. Jangan cari masalah lagi. Tenang saja. Di dunia ini, belum ada yang tidak berani kupancing. Sekalipun anggota tim Kayelan datang di depanku, juga harus menuruti perintahku. Sudah hampir mati masih saja keras kepala. Tunggu sebentar lagi kakak sepupuku datang. Jangan sampai kau ngompol di celana. Bukankah kau suka melindunginya? Baiklah. Tunggu saja sampai sepupuku datang. Aku akan langsung di depanmu. Tidur dengannya. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Pergi kau, bajingan. Benar-benar keterlaluan. Zhou Jun, siap. Tangan orang ini menjilat. Potong satu jarinya. Baik. Zhou Jun, sepupuku adalah anggota tim Kilin. Kau berani menyentuhku? Ketua, jangan mencari masalah. Kebenarannya akan segera terungkap. Ada apa, Zhou Jun? Apakah aku harus memverifikasi informasinya? Baru kau mau bertindak? Tidak perlu. Aku percaya pada keluarga Su. Percaya pada Tuan Kilin. Jangan mendekat. Zhou Jun, bajingan. Membantu keluarga Su menindasku. Kau. Dan kalian semua. Tunggu sampai sepupuku datang. Kalian semua pasti akan mati. Bahkan jika sepupumu adalah anggota tim Kilin, lalu bagaimana? Jika dia mata duitan dan menindas yang lemah, maka nasibnya akan sama buruknya denganmu. Sepupu, berani-beraninya menindas keluarga Zeng. Kau sudah bosan hidup.